Hai guys, pada video kali ini kita akan menyambung eh, materi dari teori konsumsi di video sebelumnya. Nah, untuk video kali ini kita hanya bahas aplikatif dari kurva indifferent. Nah, gitu ya guys. Langsung saja kita ilustrasikan. Nanti kita akan ada istilah-istilah baru yang namanya budget constraint atau garis anggaran. Nah, terus ada lagi istilah indifferent curve atau kurva IC ini nanti ya. Nah, kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dari dua barang yang dikonsumsi dengan tingkat kepuasan yang sama. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Jadi kurva IC ini nanti akan menghubungkan titik-titik dengan tingkat kepuasan yang sama. Nah, gitu ya. Jadi kurva indifferent ini nanti bisa juga dijadikan sebagai ilustrasi kombinasi barang berapa atau apa saja agar tingkat kepuasan seseorang itu maksimal. Nah, gitu ya guys. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu di sini ada jeruk dan apel. Nah, misalkan Mehmet ini dia menginginkan jeruk dan apel. Nah, gitu ya. Tapi masalahnya Mehmet ini hanya punya anggaran atau hanya punya uang Rp5.000. Sedangkan satu jeruk ini harganya 500 dan sedangkan satu apel harganya 1.000. Nah, kan nggak mungkin dibelikan jeruk semua, mendapatkan 10 jeruk. Kan nggak mungkin. Nah, gitu ya guys. Jadi juga nggak mungkin kalau dibelikan apel semua. Karena kan dia pengen dua barang ini, dua buah ini, jeruk dan apel. Nah, sehingga tidak boleh dibelikan jeruk semua ataupun apel semua, itu tidak efektif atau tidak maksimal. Nah, gitu ya. Nah, terus kita lihat di grafiknya, ini kita ilustrasikan ada BC1 atau constraint 1. Jadi ini nanti garis kuning ini kita istilahkan 5.000 gitu ya guys, karena budgetnya tadi 5.000. Jadi ruang yang berada di dalam BC1 ini adalah ruang-ruang yang bisa dikonsumsi atau kombinasi barang yang dapat dikonsumsi oleh Mehmet tadi. Nah, karena uangnya 5.000, Mehmet bisa membeli pada titik A ini kombinasinya, yakni 4 jeruk dan 1 apel. Artinya ini nanti akan menghabiskan uang 4 jeruk dikalikan 500 berarti 2.000, ditambah 1 apel berarti 1.000, berarti itu nanti akan menghabiskan uang 3.000. Sedangkan uang Mehmet ini ada 5.000 guys. Nah, artinya dia nanti masih ada kembalian 2.000. Nah, ini belum maksimal berarti. Nah, gitu ya guys. Jadi semakin uangnya habis, dia akan semakin maksimal dalam mengkonsumsi sebuah barang. Atau bisa juga di titik B ini, yakni 2 jeruk atau 2 jeruk dan 3 apel. Berarti dia nanti akan menghabiskan 2 kali 500.000 ditambah 3.000 berarti 4.000 guys. Masih sisa 1.000. Nah, ini belum maksimal. Atau bisa juga pada titik C. Nah, ungu ini ada 6 jeruk dan 2 apel. Berarti ini nanti akan menghabiskan 6 kali 500 3.000 ditambah 2 apel berarti 2.000 ditambah berarti totalnya 5.000. Nah, ini yang maksimal guys. Artinya ketika Mehmet memiliki uang 5.000 dan dia ingin memaksimalkan tingkat kepuasannya di dalam mengkonsumsi jeruk dan apel, maka dia harus berada di titik C. Dia harus membeli 6 jeruk dan 2 apel gitu ya guys. Nah, ini nanti akan muncul satu garis yang namanya IC1 gitu guys. IC1 ini mengkombinasikan dua barang guys, jeruk dan apel, karena Mehmet tadi kan pengen jeruk dan apel. Nah, gitu ya guys. Jadi sepanjang
titik yang berada di garis merah ini itu nanti menjelaskan tingkat kepuasan yang sama. Nah, gitu. Baik itu di titik D, ini paling ujung, maupun di titik E. Nah, ini artinya titik C, D, dan E ini tingkat kepuasannya sama. Tapi mana yang paling efektif? Mana yang paling memuaskan? Nah, itu. Kalau kepuasannya kan sama. Yang paling efektif yang mana? Nah, ini. Yang paling efisien yang mana? Kalau titik D, ini kan dia nanti akan membeli 12 jeruk dan 1 apel. Kalau di total 12 jeruk itu dikalikan 15, 6.000, ditambah 1 apel itu nanti 1.000, berarti dia membutuhkan uang 7.000 kalau di titik D. Nah, sedangkan titik C dia membutuhkan uang 5.000. Padahal tingkat kepuasannya sama. Maka yang lebih efektif dan efisien itu adalah titik C. Itu ya guys. Kalau dia memaksakan diri untuk memilih titik D atau E, maka kira-kira kenapa? Maka dia harus menambah garis anggaran guys. Nah ini saya buat ilustrasi, ada titik A, B, C, D, dan E. Kalau di titik D dan E dia saya garis merah itu. Nah sehingga dia membutuhkan uang 7.000. Tidak mungkin uangnya cuma 5.000 kecuali orang tuanya memberikan tambahan uang. Nah, sehingga kalau dia memberikan tambahan uang, maka dia nanti akan menggeser atau menambah, memperluas lah katakanlah BC1 ke BC2. Nah, gitu ya guys. Sehingga muncul titik baru nanti sebelum ini. Nah, jadi nanti akan ada titik D dan E di anggaran 7.000. Nah, tapi masalahnya muncul lagi. Apakah titik D dan E ini efektif? Nah, apakah efisien? Nah, gitu guys. Karena apa? Karena di garis BC2 itu masih banyak kombinasi-kombinasi lain yang lebih menguntungkan dia. Contohnya, nanti akan muncul titik F dan G juga. F dan G ini berarti kalau F ini ya 6 jeruk 4 apel. Nah itu totalnya juga 7.000 guys. Dia nanti akan dihadapkan itu beli berapa ya kalau uangku 7.000 ini, beli di titik E, F, G ataupun D. Nah, kalau dia berada di titik D berarti tingkat kepuasannya pada IC1. Kalau dia berada di titik F, nah ini nanti akan tingkat kepuasannya akan bertambah. Tapi uangnya sama. Nah, dia akan bergeser kurva IC-nya ke kanan atas hingga ada IC1 bergeser ke IC2. Iya guys, jadi dia lebih maksimal, lebih efektif membeli jeruk dan apel ini berada di titik F ataupun D gitu ya guys. Itu yang paling maksimal daripada di titik D atau E. Walaupun anggarannya sama tapi tingkat kepuasannya berbeda karena dia berada di garis indifferent curve yang berbeda pula. Nah gitu ya guys singkatnya. Tapi masalahnya titik IC2 ini juga akan memunculkan kombinasi yang baru lagi sama kayak di awal tadi. Nah, ada titik H dan I juga. Nah, tapi ada kendala lagi nanti. Kalau dia memaksakan diri untuk mengkonsumsi di titik H, yakni 14 jeruk dan 2 apel, maka dia harus menambah kurva anggaran lagi, geser BC-nya jadi ke BC3. Nah, tidak mungkin karena uangnya cuma 7.000. Artinya apa? Artinya uang 7.000 ini hanya bisa untuk mengkombinasikan barang yang berada di area orange ini saja, guys. Nah, gitu ya, guys. Titik-titiknya harus berada di ruang itu saja. Nah, untuk ilustrasi lebih jelasnya, nanti akan menggeser kurva nya lebih
banyak ke kanan atas. Kira-kira kenapa? Karena ilustrasi ini menyederhanakan konsumsi seseorang yang tidak terbatas. Dia ingin mengkonsumsi barang A, B, C ketika uangnya 5.000, tapi ketika uangnya ditambah jadi 7.000, dia tambah semakin pengen beli ini, tambah beli ini, uangnya ditambah lagi menjadi 50.000, maka dia pengen jeruk yang lebih banyak, apel yang lebih banyak, karena asumsinya kemarin membeli barang yang banyak itu lebih memuaskan daripada yang dikit. Nah, asumsi mikro kemarin kan kayak gitu rasionalitasnya. Sehingga IC1 nanti akan terus bergeser. Nah, kayak ini. 1, IC2, IC3, IC4 dengan kombinasi-kombinasi yang baru. Nah, kayak gitu. Itu lebih jelasnya, lebih detailnya ini sudah saya rangkum. Ada titik D, E, F, G, H, dan I. Ketika uangnya 7.000, maka konsumsi yang maksimal yang mana? Apakah D, E, F, ataupun G? Nah, ya. D, E, F, G itu dia bisa mengkonsumsi di situ, tapi yang paling maksimal yang mana? Kalau D dan E itu berada di IC1, kalau G dan F dia berada di IC2, berarti yang paling maksimal ada dia harus mengkonsumsi barang E ataupun F ataupun B, 6 jeruk apel atau 8 jeruk 3 apel. Itu ya guys. Oke, terima kasih, gitu saja untuk aplikatif dari kurva indifferent. Hanya segitu saja. Untuk lebih jelasnya nanti yang lebih rumit bisa juga, tapi nanti akan saya jelaskan di video-video selanjutnya. Kalau nggak males tentunya ya guys. Oke, terima kasih. Gitu aja. Bagi kalian yang menganggap video ini bermanfaat, kalian bisa bantu like, share, dan komen, atau bantu subscribe juga ya. Oke, terima kasih. See you.